kira-kira mungkin setengah kontainer 20 feet ya. Ya, jadi bayangin aja kalau teman-teman lihat kontainer 20 feet, nah setengahnya itu isi bulu mata semuanya. Pakai LCL, LCL itu loose container ya, namanya loose container load, atau kontainernya tidak penuh, atau dalam artian lain, kontainernya diisi oleh beberapa shipper atau consignor ya. Nah, saya akan berbagi cerita mengenai Incoterm DDP ya, khususnya yang kita terapkan untuk strategi penetrasi bulu mata ya di Turki. Gitu Mas Tuhan. Masih ingat kan nih DDP apa? Coba Mas DDP. Okson, Mas Billy, masih ingat nggak? Delivery duty paid, Pak. Oke, oke, good. Ya, delivery duty paid, atau bahasa lainnya mungkin door to door lah bahasa awamnya ya. Gitu Mas Tuhan. Halo? Mas Tuhan? Iya Pak. Masuk. Lanjut Mas, silakan. Nah, mungkin dan juga di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas terkait tugas yang Bapak berikan terkait bisnis mapping. Nah, alhamdulillah Pak sudah banyak yang mengumpulkan di Google Drive Inggris. Nah, kemungkinan akan kita diskusikan bareng teman-teman di pertemuan selanjutnya mungkin Pak ya, terkait bisnis mapping di Boleh. negara masing-masing. Boleh di masing-masing. Ya, setuju. Ya. Kemarin juga waktu itu kita meminta untuk membuat PPT itu kan, dan sudah terkumpulkan di Google Drive dan mungkin bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya di minggu depan insya Allah. Ya. Nah, mungkin langsung saja Pak kepada materinya. Ya, sedikit saja seperti itu. Boleh. Terima kasih. Saya mau kirim dulu foto sebentar ya, sambil biar saya bisa tunjukin di Zoom ya. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar aja. Nah, bentar. Mana dia? Oke, lagi kirim pakai Bluetooth soalnya. Oh, gallery, album, WhatsApp. Saya share nih ya screen ya Mas. Oh, Sebentar. Apa udah masuk layar saya, teman-teman? sudah Pak, sudah masuk. Udah masuk ya, oke, nah, sebentar. Sebentar lagi, ini lagi kirim foto sebentar. Allah, lama banget. Saya kirim. Nah itu ada nggak masih ada? Sebentar ya Mas, lagi kirim sebentar. Oh banget. Oke, sambil nanti barangnya nyusul, saya munculkan dulu slide-nya sebentar. Oke teman-teman. Baik, salam semuanya. Ada Mas Billy, ada Mas Okson, kemudian siapa lagi yang ada hadir? Mas Mas Raihan. Tuhan. Mas Raihan. Mas Raihan tuh posisi di mana ya? Lupa saya. Turki, Pak. Di Turki ya? Saya satu kota sama Mas Bintang, cuman saya nggak bisa datang, Pak. Oh, oke, good. Ya, ya. Ada Mas Okson di Swiss ya? Waduh, kemarin hampir kita ketemu ya. Oke, sekalian, pada hari ini kita akan diskusi mengenai Incoterm ya. Kenapa ngebahas Incoterm ini penting, dan saya pengen ngebahasnya dalam perspektif pelaksanaan ya, bagaimana ini diaplikasikan. Nah, ini udah mulai ada gambar yang masuk belum sebentar? Waduh, masih receiving. Lama banget. Tidak apa.
jalan ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita baru selesaikan, Entur baru menyelesaikan pengiriman DDP ya, Incoterm DDP atau yang paling ujung nih ya. Teman-teman bisa lihat yang paling kanan ya. Namanya pengiriman DDP atau delivery duty paid, di mana dari hulu ke hilir ini semua kami yang urus ya, Entur yang urus dari mulai hulunya, kemudian juga sampai di Turkinya, clearance-nya, kemudian bayar pajak on behalf-nya, sampai mengantar barang ke gudang di Izmit di Kocaeli ya. Nah, apa yang menarik tentang DDP gitu ya, dan kenapa strategi Incoterm DDP dipilih? Yang pertama, karena memang produk bulu mata ini adalah produk yang baru penetrasi di pengiriman ketiga ini, ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita berurusan dengan buyer dan buyernya misalnya belum percaya-percaya amat sama kita gitu ya, mereka ragu, kira-kira mereka berani nggak ngambil resiko teman-teman? Coba saya mau tanya. Enggak. Gimana teman-teman? Teman-teman beli barang dari penjual yang tidak dikenal, teman-teman willing nggak untuk ngambil risiko besar di situ? Enggak sih, Pak. Tidak. Kecil ya? Iya. Nah sama. Jadi bulu mata itu karena produk yang baru dikenal di sini dari Indonesia. Jadi strategi negosiasinya ketika dengan buyer-buyer lokal di tiap kota, strateginya adalah, oke, saya mau deh beli barang kamu, tapi saya mau terima barangnya di bursa. Saya mau terima barangnya di Izmit. Saya nggak mau ada urusan dengan kapal, freight, ya, kemudian juga clearance. Ya, pokoknya saya periksa barangnya, kalau saya oke, saya beli. Gitu, teman-teman. Dapat? Ya. Nah, sehingga ketika misalnya sudah agree gitu di awal, kita urus dengan Incoterm DDP, ya, di mana total load-nya sebanyak 10 meter kubik. Kita kirim langsung sampai di tujuan ya, di gudang di Izmit sebelum didistribusikan kepada para pembeli lokal. Nah, dalam hal ini kita bertindak sebagai importer of record-nya, sebagai perusahaan yang menjadi sponsor import ya di Turkinya, kemudian mengurus freight-nya, mengurus custom clearance-nya, membayar pajak ke pemerintah ya dan sebagainya. Nah, ada yang menarik kemarin. Saya mau cerita, kemarin itu waktu barang kapal merapat terlambat sekitar 2 minggu, teman-teman. Karena rupanya karena memanasnya situasi Laut Merah dan juga Israel, kemudian Palestina ya, yang masih terus berlangsung, kemudian melebar ke Yaman dan kapal kontainer pun diserang. Akhirnya kapal-kapal itu muter, teman-teman. Ya, kapal-kapal muter lewat Afrika Selatan untuk bisa menjangkau Laut Mediterania. Coba, jauh nggak tuh? Ya, biasanya bisa langsung dari Suez. Ya, dari Samudra ya, langsung lewat Laut Merah, kemudian masuk ke Suez, Mesir, kemudian tembus di Mediterania. Nah, gara-gara ini semua kapal kontainer nggak bisa lewat. Kira-kira sebulan yang lalu saya dapat notifikasi dari Maersk, ya, Maersk itu kontainer ya, kapal shipping, bahwa kapal kontainer itu tidak bisa lewat lagi ke Laut Merah, ya, tidak aman, sehingga harus muter jauh, sehingga mengakibatkan kapalnya telat 2 minggu. Jadilah saya berangkatnya sekarang nih, ya. Karena Yaman menyerang semua kapal kontainer apapun, mau benderanya Amerika, benderanya Israel. Ya, diserang kan udah ada yang diroket. Kapal kontainer sudah ada yang diroket sama Yaman. Tapi Pertamina lewat. Bakar. Iya, Pertamina lewat, kapal-kapal Indonesia lewat. Katanya begitu. Tapi kan berapa sih kapal kontainer Indonesia? Cuma sedikit. Kapal-kapal kontainer besar itu umumnya milik Barat ya, MSC, Maersk, COSCO dan sebagainya, Cina ya, Huang Shipping dan sebagainya. Nah, sehingga kapal terat ya 2 minggu dan baru merapat hari Senin. Kemudian saya inspeksi ke gudang gumruk di pelabuhan. Kemudian sempat terjadi proses adjustment yang berbeda mengenai nilai barang sebelum akhirnya alhamdulillah diizinkan kemarin teman-teman ya untuk rilis. Dan barang sudah menuju ke Izmit, dikirim dan sudah tiba di warehouse tadi pagi dini hari. Ya, alhamdulillah. Nah, teman-teman, apa yang menarik mengenai ekspor bulu mata, ekspor impor ya, jadinya ekspor impor. Kenapa? Karena ekspor maupun impornya kita urusin semuanya. 2 kali. Ya, resiko ditanggung oleh pengirim. Ya. Tapi karena ini pengirimnya kita juga dan pembelinya di Izmit ya kita juga ya. Yang menjadi penerimanya gitu kan, sebelum didistribusikan ke pembeli-pembeli lokal. Nah, teman-teman sekalian, strategi Incoterm DDP ini menjadi strategi yang pas dan efektif untuk bulu mata karena banyak pembeli waktu itu ragu, teman-teman.
Ya, ini dia nggak mau ngambil resiko, dia nggak mau urusan dengan delay barang, dia nggak mau urusan dengan macam-macam gitu kan. Sehingga akhirnya ketika kita bilang, oke deh saya jual barang ini ke kamu, tapi barang ini harus ada di Kojaili. Barang ini harus ada, saya mau belinya di Izmir. Saya mau belinya di Ankara. Bisa nggak? Oh bisa. Berapa harganya? Oke kita hitungkan, barang sudah di Ankara. Ya. Nah, biar kita interaktif dikit teman-teman, kira-kira apa aja yang harus saya masukkan di dalam budgeting? Coba, saya pengen lihat jawaban masing-masing. Apa aja yang harus saya masukkan di dalam Kita budgeting? boleh jawab, Pak. Boleh dong. Saya kira nggak boleh, Pak. Apa aja yang harus saya masukkan di dalam budgeting sehingga saya nggak salah hitung di dalam komponen biaya ketika saya menetapkan harga jual kepada customer. Silakan. Untuk dari pihak logistik sendiri itu dua kali Pak, dari keluar biaya masuk secara gumruk Pak, Oke. 2 kali dari negara kita dan negara tujuan. Oke. Jadi ada 2 proses. Habis itu dalam proses freight-nya juga, Oke. terus ada masalah asuransi dan lain-lain. Apalagi juga harus dihitung secara resiko. Terus secara tarif juga, Oke. tarif produk dan lain-lain itu juga harus dihitung Pak. Oke. Jadi yang pertama betul ya, Haikal. Yang pertama pastinya dari freight-nya ya, sampai freight-nya sampai CIF-nya itu udah harus masuk semua komponennya menjadi tanggung jawab Entur ya. Kemudian yang kedua dekonsolidasinya. Barang itu LCL teman-teman. Kalau LCL itu ada namanya biaya dekonsol atau defunding. Ya, belum lagi demurrage. Ya, berapa lama kontainer itu akan bertahan sementara ketika proses bongkar muat. Ya, itu semua ada biayanya. Belum lagi tracking dari Istanbul ke Izmit warehouse. Ya, sampai dengan warehouse di mana kita taruh sebelum barang itu sampai ke tangan pembeli di Ankara. Ya, teman-teman ya. Nah, semua komponen biaya itu harus diperhitungkan menjadi satu komponen biaya yang akan membentuk budget untuk HPP-nya. Berapa sih HPP barang di Ankara? Berapa sih HPP barang di Kapadokia? Kalau saya jualnya ke customer di Kapadokia. Sehingga akhirnya ketika netapin harga, ya kita punya standar. Berapa margin harga barang, berapa persen yang harus kita peroleh, baru kita top up. Ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah contoh salah satu bagaimana strategi DDP works untuk case ini. Gitu ya. Untuk case lain gimana? Kalau misalnya sesama pembeli sudah saling percaya, teman-teman, ya udah kenal lama, saling percaya, kemudian kinerja pengiriman atau ekspor yang sebelumnya tidak mengecewakan. Saya mau tanya ke teman-teman, kira-kira Incoterm apa yang biasanya fair untuk kedua belah pihak? Bisa dijawab nggak, teman-teman? Silakan. Mau pakai chat boleh, mau pakai langsung jawab juga boleh. Ada yang mau jawab? Mas Okson, Mas. Mas Dohan juga boleh, silakan Mas Dohan. CIF ada insurance. Untuk menjadi moderator ya. Ya, sorry. FUB Pak, kata Mas Okson. Mas Okson, FOW, oke, good. Yang lain? Tergantung dalam pihak mana dulu kita berpihak. Ya. Jadi umumnya, jadi saya langsung jawab aja ya. Jadi umumnya memang kenapa strategi Incoterm yang paling umum dipakai adalah FOB atau FCA ya. Kalau misalnya itu dari sisi bahasa yang lebih umum sebenarnya FCA, tapi FOB udah lebih dikenal lagi semua orang gitu ya. FOB atau CIF ya. Dua ini adalah yang paling common ya, karena menggambarkan kesetaraan dalam hal resiko. Ya. Istilahnya kalaupun ada beda cuman di bab freight-nya doang gitu. Ya, yang ngurus siapa gitu kira-kira. Ya, yang nanggung siapa gitu. Sehingga harganya harga CIF. Harganya berarti udah termasuk sampai ke port destinasi misalnya gitu kan. Atau harganya FOB. Berarti harganya cuman sampai titik barang itu udah siap untuk di loading di kapal gitu kira-kira ya. Nah, dua term Incoterm ini adalah dua Incoterm yang paling umum dipakai di dunia ekspor impor. Dan instrumen pembayarannya biasanya pakai LC. LC. Ya benar LC. Ya, pakai LC. Paling common adalah letter of credit. Yang paling common, paling aman. Kenapa begitu? Karena di dalam mekanisme pembayaran LC itu ada mekanisme check recheck dan release payment. Ada back to back ya istilahnya.
Jadi nggak serta-merta saya serahkan saya kirim barang atau saya terima bayaran, enggak gitu ya. Jadi ada namanya barang itu harus dibuktikan dulu sudah berangkat atau belum. Ya, kemudian barang itu sudah diinspeksi, yang pihak menginspeksinya oke, kemudian bill of lading-nya dipegang oleh pihak lain. Ya, pihak bank. Kan? Ada remitting bank, ada satu remitting, ada intermediary bank, ada remitting bank. Ada receiving bank. Ya. Dua bank ini sama-sama saling kontrol. Ya, jadi pihak bank yang di sananya juga nggak bisa mencairkan kalau ternyata BL-nya bermasalah, nggak sesuai. Ya, any single detail aja bisa masalah tuh bisa nggak cair tuh uangnya. Gitu kira-kira. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini adalah contoh bagaimana Incoterm itu menentukan banyak hal, diantaranya yang pertama adalah serah terima barang, ya. Kemudian yang kedua terjadinya peralihan resiko, ya. Kemudian yang ketiga kalau buat seller kapan bisa dibayar. Gitu. Ya. Berarti kalau DDP gimana? Kapan dibayar? Pas setelah nyampe dibayar Sampai. Kalau pakai laut berarti dibayarnya berapa bulan? 2 bulan. Oh, 2 bulan. Kebayang uang ketahan 2 bulan. Pengrajin mau nggak nanggung 2 bulan? Nggak mau. Pengrajin paling banter barang keluar lu harus bayar. Karena gue butuh buat ngasih makan pengrajin. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, segitu krusialnya saya mau membawa ini kepada perspektif bahwa teman-teman yang mau berkutat di ekspor-impor mutlak harus menguasai mengenai Incoterm. Mutlak. Ya, perlu hafal satu-satu nggak? Enggak. Ya, saya biasanya cuma ujung-ujung sama tengahnya doang. Yang paling ujung sini berarti EXW. Kalau saya ngobrol dari mitra seluruh dunia, dari Brazil, dari Belgia, Emilio, please help EXW handling. Oke, no problem. Kalau dari EXW handling, itu berarti trackingnya dari saya. Kemudian yang kedua, ketika barang di pick up, saya harus mastiin pabriknya bertanggung jawab terhadap packaging. Otherwise, akan jadi tanggung jawab saya. Ya, packaging adalah tanggung jawab shipper. Kecuali dia minta tambahan service. Emilio, can you please help untuk packaging? Gitu kira-kira. Ya. EXW handling adalah di sisi paling kiri, teman-teman. Ya, ini adalah sisi di mana pihak seller hanya bertanggung jawab menyediakan barang di loading dock-nya dia sebelum di pick up oleh pihak buyer. Ya. Di ujung apa? Ujung DDP. Ya, delivery duty paid. Di mana barang merupakan tanggung jawab penjual sampai ke destinasi, sampai ke gudangnya tempat bongkaran. Ya. Sampai di loading di unloading dock-nya, kan? Ya, pihak sananya wajib untuk sedia dengan ekskavator dan sebagainya sampai ke ininya. Unloading barang. Iya, tempat ininya, tempat unloadingnya. Tapi kalau masukin ke dalam gudangnya, tanggung jawab siapa? Tanggung jawabnya buyer. Bayar. Naikin ke lantai 3, tanggung jawab buyer. Keluar dari kontainer. Yes. Salah ngitung di urusan beginian berapa? Ya, karena mendadak misalnya kita deal-nya apa, tahu-tahu kita di charge-nya apa gitu kan? Ya. Jadi ini segitu pentingnya gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang di tengah yang perlu dikuasai adalah CIF sama FOB atau FCA. Ya. Ada suka nyebut istilahnya CIF Birmingham atau CIF Antwerp, yaitu artinya sudah di-arrange oleh pihak seller sampai dengan Antwerp. Ya. Itu teman-teman ya. Nah, sampai sini kita diskusi dulu deh, yuk. Silakan ditanyakan biar kita interaktif dan dinamis sambil gimana, Mas Tuan? Silakan. Mungkin Ini untuk bingungin teman-teman, nggak penjelasan saya nih? ya, silakan untuk mengaktifkan kameranya ya. Untuk buka kameranya. Mas Okson, Mas Raihan, Mas Billy, Mas Erwin. Ada yang query Robusta yang 7 itu. Gue pengen nanya. Ada yang bertanyakan, silakan. Oh, Pak Emil, berarti Ya, untuk ini ada pertanyaan dari Asmi ya, silakan. Gimana, Mas? berarti untuk poin pencairan LC itu ada di Incoterm ya, Pak ya? Iya. Ya, jadi poin pencairan itu gini, Incoterm itu bukan merupakan dokumen kontrak. Ini perlu dipahami. Incoterm bukan dokumen kontrak. Incoterm adalah semacam commercial term yang dengan mudah akan membawa seller maupun buyer ke dalam pemahaman yang sama. Gitu. Ngerti ya?
Tapi dia bukan mengatur kewajiban dan hak, enggak. Ya, yang mengatur hak dan kewajiban adalah kontrak, sales kontrak. Ya, apa aja yang harus dipenuhi oleh pihak seller, kemudian juga prosedur apa saja yang harus dilakukan ketika barang sampai, apa yang harus disubmit ketika mengajukan permintaan pencairan LC, itu ada di sales kontrak. Ya, tapi kalau Incotermnya itu hanya membawa kesamaan kesepahaman aja. Tapi detail-detailnya tetap akan dituangkan di sales kontrak. Ya. Gitu Mas. Jadi dapat ya? Jadi Incoterm tidak berdiri sendiri. Tapi Incoterm hanya salah satu sub di dalam sales kontrak untuk menjelaskan apa nih Incoterm. Gitu. Ya. Ada lagi? Apa kabar Mas Erwin? Silakan Mas Erwin, Mas Billy. Siap, terima kasih Pak Emilio. Ini itu grafik peta yang Pak Emilio berikan itu saya rasa kok bagus sekali itu. Saya baru lihat ada yang selengkap itu. Saya pikir memang Incotermnya akan disebutkan secara spesifik dalam kontrak begitu ya Pak? Pasti. Jadi yang ya? pertama pasti Incoterm itu sangat umum disebutkan juga di invoice atau di packing list biasanya ya. Ada juga tuh ya. Ada bahasa lainnya kadang-kadang nggak Incoterm tapi shipping delivery method. Ya, shipping delivery method. Itu contohnya di dokumen ini seperti itu contohnya ya. Sebentar ya. Teman-teman bisa lihat screen saya nggak ya? Belum muncul, Belum, Pak. Pak. Belum. Ini sebentar. Ini saya mau tunjukin ya. Jadi saya mau langsung aja supaya teman-teman bisa langsung lihat. Oke. Nah, ya. Nah, ini contoh packing list ya dari Mr. Exportir. Jadi PT pengirimnya namanya Triton Nusantara Tangguh. Kemudian Entur bertindak sebagai importernya di Indonesia ya. Consignee bisa lihat ya teman-teman ya. Oke. Kemudian nah ini dia terms of delivery. Ya, terms of delivery adalah CIF teman-teman. Ya. Terms of delivery adalah CIF. Ini artinya si PT Tritonnya sudah membayar semuanya sampai dengan termasuk cost dan insurance ya sampai freight. Ya udah sampai CIF Istanbul. Starting di terminal Istanbul saya terima penuh. Ya. Dan udah bisa dicairin setelah udah nyampe. Kalau misalnya pakai LC ya. Jadi once sudah clean dokumen gitu kan. Cuman nih karena case-nya adalah DDP dalam arti baik pengirim maupun pembeli itu sama-sama kita semua sebetulnya gitu ya. Ngerti nggak sih? Ya. Kenapa? Karena pembeli sesungguhnya di Turki itu maunya terima barang di kota. Bukan di pelabuhan, bukan juga dia yang clearance. Dia nggak mau bertindak sebagai sponsor impor. Ya. Nah, ini yang sedang saya gaungkan teman-teman, ya, terutama buat mereka yang baru terjun di ekspor impor, ya. Kenapa DDP itu bisa jadi strategi penting? Satu, banyak buyer-buyer itu tidak mau mengambil resiko terlalu besar ketika berurusan dengan seller yang dia baru pertama kali, atau mungkin kapasitasnya bukan importir, ya. Kalau kira-kira kalau gue nggak pernah ngimpor, gue selalu kalau beli di sini, dia mau nggak dibebani urusan freight, urusan clearance? Nggak berani. Pak, mau nanya Pak, berarti untuk target yang DDP itu lebih rata-rata secara dominan itu end user ya Pak? Target DDP adalah end user. Jadi betul sekali. Jadi end user nggak end user sih, karena pembeli bulu mata ini adalah pengepul tingkat kota, distributor tingkat kota. Jadi dia adalah agen bagi para salon-salon. Ngerti nggak? Ya. Pengguna akhir nggak ada sih. Pengguna akhir nggak ada yang beli. Karena terlalu retail. Ya. Ini kita lagi diskusi, kedengeran nggak diskusinya ya teman-teman nih? Ya, kedengeran nih? Apa gitu? Oke, good ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, saya lanjut lagi. Thank you Mas Billy feedbacknya. Mas Erwin, Mas Billy, Mas Orson. Silakan. Izin Pak Emilio, maaf. Silakan. Enggak. Nah, ini
itu tadi, jadi kalau di dalam kontrak kan langsung disebutkan termnya begitu. Tetapi Betul? apakah termnya itu selalu akan bisa diterima secara internasional? Memang pasti ya, begitu. Bahwa kalau artinya ini pasti isinya itu begitu. Tidak akan Betul. ada Iya. interpretasi. Jadi memang sebenarnya Incoterm itu bukan sebuah instrumen legal, Mas Erwin. Itu jelas kalau di Viata, ya. Ya, Mas Erwin ya. Jadi saya pengen clearkan buat semuanya, Incoterm itu bukan instrumen legal. Tapi yang jadi instrumen legal adalah sales kontraknya. Oh, Ya. oke, sales ya. contract. Nah, Ya. tapi kalau kita ngomongin sama orang dari belahan berbagai negara dunia manapun, kalau kita ngomongin Incoterm, itu kita mesti ngerti isi kontraknya 80% kira-kira akan begitu. ngatur kewajiban dan haknya masing-masing penjual dan pembeli itu akan begitu kira-kira. Nggak ada orang ngatur di DP tahu-tahu misalnya yang nyediain freight-nya adalah pihak buyer. Nggak ada ceritanya gitu. Kalau misalnya FOB, berarti pasti freight adalah tanggung jawabnya pihak buyer. Itu pasti. Ya, begitu juga dengan kalau CIF, otomatis yang menyediakan freight-nya adalah seller. Kan kira-kira begitu. Ya, jadi yang merupakan instrumen legal adalah kontraknya, sales kontraknya, tapi Incoterm ini merupakan basic understanding untuk kita bisa menentukan apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Gitu Mas Erwin. Siapa? Satu Ya. lagi Pak, karena saya kan memang tidak pernah praktek ini ya, jadi tidak tahu tentang sales kontraknya itu. Sales kontraknya akan selalu ditulis dalam bahasa Inggris begitu ya, dan tidak akan ada dalam salinan dalam bahasa setempat. Lalu kalau ada konflik begitu, konflik interpretasi kembali ke Inggris, tidak ada klausul seperti ini ya. Saya juga nggak detail Mas, tapi pada umumnya memang sales kontrak itu perjanjian dua belah pihak perusahaan dan memang sudah standar sih template untuk yang sifatnya lain-lain ya. Biasanya di artikel paling bawah tuh Mas, tentang kalau berselisih kemana gitu kan. Tapi memang di dalam sales kontrak itu mengatur perselisihan kalau sampai komersial dagang itu ke arbitrase internasional kalau nggak salah. Sepakatinya ke arbitrator. Jadi kalau arbitrator itu kita pihak arbitrator internasional dan setuju dengan keputusan mereka siapa yang salah, siapa yang benar. Gitu kira-kira. Oke, jadi pasti Inggris ya. Biasanya selalu Inggris ya, Pak. Inggris sih, Inggris. Siap. Makasih. Mas Billy ingin bertanya? Boleh. Emang untuk Bapak. Ada lagi? Sambil saya iniin gambar ya sebentar. Makanya saya pengen supaya lebih real gitu ya diskusi kita. Ini kayaknya udah berhasil nih. Oke, saya muncul sebentar ya gambar. Oke. Kelihatan teman-teman gambar? Kelihatan Bapak. Saya kelihatan ya. Nah teman-teman, ini masih fresh from the oven ya. Gambar ini saya ambil waktu saya inspeksi hari Senin. Ya, jadi sebagai pihak importir, saya berhak dan berkewajiban untuk mengecek apakah barangnya sesuai atau enggak waktu dikirim dengan yang tiba. Ya, jadi apa aja yang dicek? Checklistnya itu standar lah. Yang pertama pasti paletnya dulu. Karena udah di dokumen bill of lading-nya kelihatan bahwa ini 4 palet. Berarti harus 4 palet. Kemudian yang kedua, cek fisik lainnya. Seperti misalnya apakah di dalam plastiknya dibuka atau enggak. Ada tanda-tanda kerusakan atau enggak. Itu wajib. Ini dalam hal yang kebuka plastiknya ini yang saya tunjukin. Ini waktu pas kita inspeksi kita buka untuk ngambil sampel bulu matanya. Ya. Kemudian karton-kartonnya saya periksa gitu kan. Kemudian juga setelah cocok, baru kemudian kita bilang sama pihak custom clearance, oke, silahkan dilanjut prosesnya. Ya. Jadi saya berhak untuk menolak. Sebagai buyer, saya berhak untuk menolak ketika barang yang tiba itu tidak cocok. Oh, bukan ini yang saya inginkan gitu. Itu berhak. Ya. Artinya apa? Artinya ketika misalnya saya tolak, uang LC saya, kalau saya bayar pakai LC, bisa dicairin nggak teman-teman? Nggak bisa. Ya, LC itu nggak bisa dicairin. Ya, kalau memang di dalam terminnya adalah
pembayarannya rilis ketika inspeksi atau laporan surveinya selesai. Ya. Tapi kalau bill of lading-nya, tapi artinya apa? Artinya ketika saya lagi inspeksi barang ini, saya nggak akan pernah bisa mengkelirkan barang. Dalam artian saya nggak pegang bill of lading. Saya cuma bisa ngelihat. Ngerti nggak? Iya. Ya, jadi saya nggak bisa ngambil barang ini mentang-mentang udah tiba di Istanbul, kemudian barang ini saya ambil keluar, terus nggak bisa. Ya, karena dua belah pihak ini sama-sama ditahan. Barang ini nggak bisa keluar custom, dan uang saya Nggak bisa cair. nggak bisa disairin sama pihak penjual. Jadi kira-kira fair nggak ininya? Sama-sama fair nggak teman-teman? Coba saya minta tanggapan. Fair, Pak. Fair, Cukup Pak. fair ya? Cukup fair ya? Jadi untuk menghindari penipuan memang instrumen pembayaran yang paling umum dan paling aman adalah letter of credit. Ya. Dalam hal cash gimana, bisa nggak? Bisa, cuman sangat tidak aman. Ya. Ada banyak sekali penipuan-penipuan yang menggunakan metode TT atau telegraphic transfer. Ya, pakai TT itu nggak common banget. Ya. Dan biasanya menggambarkan ketidaksetaraan antara pihak seller dengan buyer. Misalnya contoh ketika misalnya barang dikirim, dia menginginkan pembayaran in advance 50%. Wah, gitu kan? Bayar dulu 50% gitu kan. Begitu barang tiba ternyata nggak sesuai. 50%-nya lagi udah diambil misalnya gitu. Sellernya ngilang. atau yang dikirim apa, yang dipesan apa gitu kan, nggak nyambung. Atau begitu juga sama. Udah kirim lu barangnya, saya baru akan bayar setelah barangnya ada di sini. Wah, itu juga sangat risiko. Transfer, Pak. Lagi, Pak. Iya, pokoknya sebetulnya kalau kita udah semakin menguasai di hal-hal seperti ini, teman-teman, ya, ini akan jadi sangat membantu ketika nanti kita menghadapi tantangan-tantangan penipuan di dunia ekspor impor. Ya, baik penipuan oleh pihak seller maupun oleh pihak buyer. Karena dalam case ekspor impor, baik seller maupun buyer itu dua-duanya sama-sama bisa nipu. Ya, kalau buyer nipu caranya gimana? Dia berpura-pura mau membeli barang, kemudian barang itu dia suruh kirim dulu, dan ternyata kebetulan sellernya baik hati dan tidak sombong, bersedia untuk mengirimkan barangnya, bayar nanti, gitu kan? Kemudian ternyata nggak dibayar. Ya. Itu kejadian sama shipper-shipper Indonesia yang baik hati, teman-teman. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kemarin saya dihubungin sama namanya Pak Supri. Pak Emilio kenal dengan Pak ini nggak? Saya juga nggak tahu dia orang dapatnya dari mana. Dia dapat dari referensi KJRI. Pak Emilio kenal namanya Bapak ini nggak? Kenapa? Ya, dia ngambil tapioka kemarin Pak, 1 kontainer belum dibayar Pak, saya pusing. Tolong diminta itikat baiknya Pak. Saya udah mau melangkah ke mau ke jalur hukum. Oh iya, disomasi dulu aja Pak, saya bilang. Kantornya di mana? Waduh, kantornya cuma virtual office Pak. Nggak jelas, nggak ada orang di sana yang bisa jelasin keberadaannya. Tapi dengar-dengar dia dari Turki Pak. Waduh, pokoknya. Tapi ya itulah, orang Indonesia tuh baik hati. Ya, saking baik hatinya bersedia buat mengirimkan barang, dibayar nanti. Ya, jadi yang diindikasikan menipu ini adalah agregator. Jadi dia agregator di Indonesia, perusahaan dia ngambil barang ke petani tapioka, pekebun petani tapioka, kemudian dengan janji ketika buyernya membayar, iya kan? Ternyata enggak. Mau nanya Pak, Silakan. misalkan dalam proses itu yang ekspor, tapi kita memakai transaksi titik telegrafik transfer. Tapi dalam kontrak itu seandainya saya tulis, seandainya barang sampai di port selama 10 hari lebih dan tidak melakukan pembayaran akhir pelunasan, saya berhak menjual barang itu tersebut di port tersebut, dan itu tertulis di dalam kontrak. Itu bagaimana Pak? Boleh nggak Pak? Jadi secara praktis tidak kecil kemungkinannya terjadi pengalihan barang saat barang itu sudah masuk di port, kecil. Jadi yang pertama berarti kan proses perubahan manifest ya. Jadi di ekspor impor tuh bill of lading itu sudah clean dari awal. Jadi misalnya ditujukannya ke siapa ya, consignee-nya, kemudian back to back, ada istilahnya back to back. Jadi yang namanya bill of lading itu ada back to back-nya.
Kalau yang menerbitkan BL-nya adalah misalnya Shipko Indonesia, maka back to back-nya di Turki adalah Shipko Turki. Dia yang bertugas mengontrol apakah barang sudah bisa dirilis atau belum. Gitu ya, ada namanya RW bill, ada non negotiable, ada negotiable. Kalau nanti mungkin lebih belajar lebih detailnya lagi ya. Jadi untuk yang non negotiable artinya siapapun yang pegang dokumen BL itu bisa mengambil barang non negotiable, tapi dengan catatan sudah konsainnya sesuai. Misalnya PT-nya PT apa di sini apa limited misalnya gitu kan, Ozelek limited misalnya di sini. Maka once dia megang dokumen bill of lading non negotiable, nggak ada syarat apa-apa lagi, LC yang dia langsung cair, mau belum dibayar mau apa, dia bisa cairin. Ya dia bisa ambil barang, sorry. Ya dia bisa ambil barang. Itu memang non negotiable tuh udah, misalnya udah berhak buat nebus kayak gitu. Ya. Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi apa? Jadi intinya dijual di pelabuhan atau enggak, itu kecil kemungkinannya walaupun bisa. Caranya gimana? Rubah manifest. Jadi berarti ada prosedur satu. prosedurnya Terus yang kedua berarti di customnya di custom di destinasinya itu harus minta persetujuan otoritas pelabuhan. Karena perubahan manifest itu karena gini, prinsipnya tidak boleh bertransaksi di area internasional. Tuh prinsipnya. saya dengar itu dari Harus diekspor dulu. saya dengar di Judio Ekspor. Oh, Judio Ekspor ya. Kalau ada momen ketika ada buyer nggak mau bayar sisanya pelunasan, dan itu bisa dilakukan penjualan di pelabuhan tersebut, dilelang. Itu Pak, saya cuma dengar secara podcast doang sih Pak. Untuk praktisnya sudah. Praktisnya sih. Kalau lelang gimana? Kalau lelang ada dua jenis. Satu lelang karena tidak ditebus. Itu akibat misalnya dilelang sama pelabuhan. Itu pernah kejadian waktu hampir kejadian. Jadi yang kontainer ketahan hampir 1 bulan yang saya itu. Kalau lewat 1 bulan kalau nggak salah saya akan dapat surat nanti bahwa kontainer ini dianggap tidak berpemilik, pemiliknya sesungguhnya tidak menebus-tebus atau pengirimnya tidak bertanggung jawab lagi melepas sehingga akhirnya dia lelang. Itu bisa. Ya. Kalau di Turki aman lah, alhamdulillah. Tapi kalau di Indonesia misalnya banyak oknum kontainer dianggap udah stay di situ tuh berapa lama nggak jelas sih pemiliknya. Satu, ada kemungkinan dibongkar. Pencurian loh ya, pilferage. Karena area pelabuhannya tuh nggak steril. Ya. Yang paling aman Jepang. Kemarin saya baca di berita area namanya Kansai Airport ya, salah satu airport di Jepang itu bangga mendeklarasikan dirinya bahwa selama 30 tahun terakhir tidak pernah ada satupun bagasi hilang atau dibongkar. Keren nggak teman-teman? Itu Jepang ya. Tapi saya tahu bahwa memang Jepang itu paling precise dan firm. Ya. Jadi karena etosnya etos kejujuran, etosnya etos rasa malu, etosnya adalah precise. Jepang itu kan Kaizen manajemen Kaizen ya kalau salah. Itu bilang salah satu prinsipnya bahwa kita itu harus terprediksi, precise, akurat. Bahkan HS code. Kalau kita kirim barang campuran ada 1000 HS code, maka 1000 HS code itu harus persis sama. Harus akurat. Padahal kesalahan HS code itu tidak menimbulkan kerugian pada Jepang. Kenapa coba? Karena HS code penting untuk di negara tujuan, biaya masuk sama pengenaan pajak. Kan kalau ekspor kan free VAT, nggak ada pajak ini, nggak ada pajak ekspor. No, di mana mau seluruh dunia. Ekspor no. Ya, padahal Jepang tidak dirugikan karena kesalahan ekspor, tapi dia memegang komitmen bahwa jangan sampai orang memalsukan HS code hanya supaya barang tersebut bisa lewat di negara tujuan. Itu Jepang. Padahal kalau Eropa, Turki tutup mata, jangan ekspor kan menggerakkan ekonomi kita, gitu kan, nggak apa-apa. Apa kirim. Tuh kalau di Eropa sama di mana di Turki ya. Tapi kalau di Jepang bahkan dia peduli dengan jangan sampai negara tujuan dirugikan gitu kira-kira. Ya. Silakan Mas Rehan pertanyaan. Mohon maaf nih Pak, sebelumnya Pak, saya dengerin Pak Emil sambil ngerjain yang lain. Tadi saya dengar
Tadi saya dengar Pak Emil itu kirim bulu mata itu kan di DP ya, Incotermnya ya. Betul. Nah itu pembayaran kapan dilakukannya Pak? Di awal kah atau setengah-setengah gitu Pak? Good question. Kita lanjut ya. Jadi Incoterm DDP dalam case pengiriman bulu mata ini agak unik. Satu, pembayaran transaksi impor tidak kami lakukan. Ya, saya mau kasih challenge buat teman-teman. Ya, pembayaran transaksi impor tidak kami lakukan. Tapi memang kami dapat konsekuensi harus membayar namanya KKDF, Mas Rehan, sebesar 6%. Jadi pemerintah Turki bilang gini, kalian para importir, kalau kalian impor dari negara lain, kalian harus tunjukkan ya bahwa kalian bayar impor tersebut. Kalau kalian nggak tunjukkan bayar impor, berarti pasti kalian menggunakan sumber dana dari perbankan Turki. Oke ya, seperti ya. Jelas? Ya, itu kata pemerintah Turki. Oke, saya punya pilihan. Saya bayar transaksi sebanyak kurang lebih 350 juta ya, 22.000 ya. Atau udahlah nggak usah bayar, orang itu barang kita sendiri kok. Ya, barang kita sendiri ngapain dibayar? Ya udahlah, bayar 6% aja. Kita absorb 6%. Jadi kemarin daripada kita bayar 350 juta, lebih baik kita absorb 6% ya kamu. Yaudah, akhirnya kita bayar 6%-nya Mas Rehan, sehingga transaksi pembayaran impornya tidak kami lakukan karena memang pengirim dan penerimanya kami sendiri dalam case ini. Ya, cuma pembelian-pembelian ke para pembeli di lokal Turkinya adalah pembeli-pembeli lokal di kota-kota, seperti di Ankara, di Izmit, ya di Kocaeli itu adalah pembeli-pembeli lokal. Jadi kami sendiri yang langsung menangani last mile delivery-nya sampai ke pembeli lokal yang merupakan agent-agent dari salon-salon atau toko-toko yang lebih kecil. Gitu teman-teman. Kenapa bukan mereka yang menjadi importir? Karena mereka nggak ngerti mereka bukan importir, satu. Yang kedua, kenapa bukan mereka yang impor? Karena mereka nggak mau ngambil resiko. Aduh, gue nggak ngerti gini-ginian. Udahlah, pokoknya gue bayar aja barang lo. Gue mau beli ini, tapi gue mau belinya di sini. Barang bisa nggak sediain di sini, gitu. Oke, gitu. Tapi efeknya buat margin kira-kira gimana teman-teman? Saya bisa ngambil margin lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak, oke ya. Coba Haikal jawab lebih banyak. Teman-teman gimana? Teman-teman, Lebih menurut banyak, teman-teman, saya bisa. Ya? Lebih banyak Pak. Lebih banyak. Lebih Banyak, dikit. Margin Knowledge sebagai is penjual power, bisnis. Pak. Oh, lebih sedikit, Ya, Pak. gimana? Ini kayaknya seru nih. Gimana Lebih Mas Erwin, sedikit, Mas Pak. Billy? Lebih sedikit. Oke, Mas. Knowledge is power, Pak. And power is money. Oke. Good, thank you. Jadi benar banget ya, high risk, high gain ya. Makin banyak kita ngambil resikonya, makin besar value yang kita create dan kita bisa mengambil untung lebih banyak. Tapi jangan lupa juga, kalau rugi bisa lebih banyak juga teman-teman ya. Jadi equal ya. Dalam hal ini memang Enturk dan mitra kita, Mas Vicky, yang merupakan pemilik barang sesungguhnya, kita bersedia untuk mengambil resiko tapi juga terukur ya, karena baik di hulu maupun hilir kita semua yang ngerjain ya, sampai di Turki sampai di gudang Izmit itu kita semua yang ngerjain. Jadi semua budgetnya terukur alhamdulillah, dan akhirnya memang kemarin pun sempat jadi pertanyaan di custom Turki, menarik, kenapa ini menurut judgement kami barang Anda murah sekali, satu piecesnya jatuhnya $0,13, mengapa bisa murah? Saya ditanya. Oh iya, ditanya. Loh, kalau kami produsen kan suka-suka kami mau bilang itu harganya berapa. Benar nggak teman-teman? Oh, produsennya kami kok. Kecuali kalau saya memperoleh dari pedagang atau supplier lain, itu harus jujur. Tapi kalau ini keluarga pengrajin, saya tunjukin fotonya ya. Ini rumahan. Kenapa bisa harganya murah? Kemudian yang kedua kita tunjukin bukti benchmark ya. Di Alibaba itu Cina ngejualnya 0,15. Kami hanya lebih murah $0,2 per pieces. Jadi ini bukan sesuatu yang luar biasa, penjelasannya mudah. Yang pertama, kami mengambil langsung dari pengrajin karena kami merupakan pengrajin di Indonesia. Tangan pertama. Jadi kami memotong rantai distribusi. Kemudian yang kedua, ini adalah barang yang nanti masih akan kami buatkan packagingnya. Jadi bukan packaging jadi.
Jadi packaging itu cuma plastik jelek, Mas. Jadi kayak satu bulu mata itu plastiknya keplek-keplek gitulah. Jadi jadi masih sampai sini masih akan kita repackaging lagi gitu lah kira-kira gitu ya. Tapi buat yang mau ngambilnya dalam bentuk plastik keplek-keplek yang nggak perlu bagus, kita akan jual. Ya itu oke, gitu kira-kira gitu ya. Nah, jadi good banget tadi ya tebakannya dan analisanya bahwa kita bisa mengambil margin yang lebih bagus gitu ya dengan DDP ini, dan itu memang strategi Enturk ya. Kami nggak hanya, ingat ya, di awal saya pernah cerita ke teman-teman kenapa saya nggak mau kalau orang cuma ngambil freight doang Enturk. Kalau orang cuma mau beli freight doang itu sama kayak orang cuma beli tiket pesawat kalau mau tur. Daripada cuma jualan tiket pesawat, saya lebih milih jualan paket tur ke Turki. Kenapa begitu? Karena marginnya lebih banyak. Ya, saya lebih kerja lebih banyak. Tapi kalau misalnya cuma jualan tiket, siapapun bisa melakukan jualan tiket, gitu kira-kira. Dapat teman-teman? Ya. Ada lagi pertanyaan? Kita cuma mau diskusi nih kok. Kita perbanyak diskusi teman-teman. Berarti Pak Emilio ini sebagai trader juga Pak sebenarnya Pak ya? Good question. Iya. Jadi kan saya pernah cerita ada 3 bisnis model ya. Enturk tuh punya 3 bisnis model. Kalau teman-teman masih ingat sesi pertama kita, saya menunjukkan 3 bisnis modelnya Enturk. Yang pertama sebagai freight forwarding, yang kedua sebagai trading company, di mana barang itu punya cash kami sendiri. Contohnya apa? Tekstil. Kami jualan sajadah, kami jualan karpet. Kemudian yang ketiga sebagai export consultant atau import consultant, di mana perusahaan kami bertindak sebagai eksportir of record atau importer of record. Ya, kalau istilah eksportir of record itu istilahnya Amerika sama Eropa. Kalau di Indonesia bahasa kerennya pinjam bendera. Atau kalau mau dibuka di Google, coba diklik namanya itu undername. Butuh undername export atau undername import. Nah, itu. Ya. Nah, itu bisnis model ketiga. Dalam hal ini, di mata pemerintah Turki, Enturk bertindak sebagai importir. Ya. Kemudian yang kedua, Enturk untuk yang bulu mata bukan pemilik barang. Pemilik barangnya adalah Mas Vicky, mitra saya. Ya, Mas Vicky bayar ke saya. Jasa, tapi buat saya itu lebih ongkos buat promosi supaya model kolaborasi antara pengusaha Indonesia dengan diaspora dan juga Enturk bisa terjadi. Kenapa begitu? Karena nggak semua eksportir dari Indonesia ready buat penetrasi ke market setempat. Dalam hal ini Mas Vicky, saya sebenarnya pengen ngajak Mas Vicky kapan-kapan ketemu teman-teman, kita undang ya, supaya teman-teman bisa belajar langsung gimana Mas Vicky ngetok pintu satu-satu supaya jualannya laku di Turki. Seru kan? Ya, jadi Mas Vicky itu benar-benar keluar masuk salon, ngobrol sama pembeli-pembeli, sama salon-salon yang dibutuhkan sama market Turki apa, lengkungannya, derajatnya, ketebalannya dan sebagainya. Itu nilai termahal dari kegiatan ekspor impor, value di mata customer. Gitu teman-teman ya. Menjawab ya Mas ya. Jadi dalam hal ini yes, kita bukan cuma bertindak sebagai freight forwarding, tapi juga sebagai trade company. Gitu Mas. Saya mau nanya lagi Pak. Silakan Mas Rehan. Siapa? Mas Billy atau Mas Rehan atau Mas siapa? Saya Pak, Rehan. Oh iya, silakan Mas Rehan. Saya contoh aja Pak ya. Saya sebagai trader kopi katakanlah gitu Pak ya. Ada buyer yang pingin ngambil ikotem CIF gitu. Nah, di luar harga kopi, harga pengiriman, harga freight, harga kopi dan karung katakanlah. Di luar itu tuh kira-kira apa yang bisa kita siapin katakan sebelum kita serahin harga, sebelum kita memberikan harga ke buyer gitu Pak. Kalau CIF kan sederhananya tinggal gini aja, dibikin aja gambarnya Mas. Yang pertama gambar paling kiri adalah gambar tempat di mana barang berada ya. Jadi dari originnya, misalnya ngambilnya dari Mandailing atau Aceh ya Mas Rehan ya. Gambarlah Aceh. Kemudian gambar kedua adalah pelabuhan kirim, apakah dari Belawan atau dari Tanjung Priok. Coba digambar. Kemudian gambar ketiga adalah pelabuhan tujuan.
di Ambarle atau di Izmir kalau mau ke bursa. Ya, membelinya dari mana? Di Mersin atau di Izmir atau di bagian selatan itu menentukan. Jangan sampai salah kirim. Bayarnya ada di wilayah selatan, kirimnya ke Istanbul, ngaco. Nanti biaya trackingnya kan jadi mahal, gitu kan ya. Tapi kalau CIF harusnya aman, tergantung permintaannya bayar. Nah, kalau udah digambar Mas Rehan, silahkan dipetakan. Ya, untuk menentukan HPP atau nilai CIF adalah semua komponen di belakangnya itu. Di belakang titik serah terima barang. Itu merupakan tanggung jawabnya seller. Misalnya kalau ditarik kan CIF-nya misalnya Ambarle Mas ya. Kalau CIF-nya Ambarle Istanbul, itu berarti yang harus diinikan adalah mulai dari freight-nya, ya, kemudian mulai dari insurance-nya, kemudian juga tracking ke pelabuhannya, kemudian biaya dockingnya, kemudian biaya temporary penimbunan, kemudian biaya custom clearance buat exportingnya, export clearance loh Mas. Custom clearance itu bukan cuma tentang import ya, tapi juga export clearance. Tapi memang export clearance biasanya lebih gampang biasanya. Ya. Kemudian biaya karantinanya, kalau perlu karantina, ini kan produk pertanian, pasti karantina, pasti karantina. Ada penyakit atau enggak? Kemudian sampel biasanya sampling itu jadi tanggung jawabnya surveyor, dan tanggung jawabnya buyer. Ya. Kemudian tracking dari Aceh ke Tanjung Priuk, kemudian packagingnya, kemudian apalagi loading atau stuffing. Itu suka lupa diperhitungkan tuh, stuffing, ada biaya stuffing, satu kontainer bisa di 2 jutaan lah stuffing ya untuk yang 20 feet. Ya, 40 feet 3 jutaan lah stuffing. Ya, kemudian apalagi? Packing tadi udah, ya packingnya, packaging ya, packaging, gitu kan. Kemudian biaya dokumen yang terkait dengan custom declaration, ada PHB, ada PEB dan sebagainya, EDI, EDI, dan lain-lain. Ya pada intinya semua itu perlu diperhitungkan sehingga menjadi komponen HPP-nya pihak seller. Baru kemudian di top up marginnya. Ya, nanti kita masuk ke diskusi mengenai budgeting sih Mas. Mungkin pertemuan berikutnya Mas Doan ya. Oke, baik Pak. Kalau saya nggak salah pertemuan ke-4 atau ke-5 itu budgeting ya. Kita akan bedah apa yang merupakan komponen budget di sisi ekspor dan apa yang di sisi impor. Gitu Mas Rehan ya. Mudah-mudahan menjawab nih Mas. Kalau boleh tahu Pak, di luar HPP, Pak Emil itu nambahin berapa persen dari HPP Pak buat jaga apa ya? Buat jaga-jaga apa ya maksudnya? Tiba-tiba ada gimana ya jelasinnya? Jadi kayak tiba-tiba ada apa? Gimana itu uang apa ya? Uang jaminan atau uang apa ya hitungannya Pak ya? Itulah pasti buat jaga-jaga tuh loh Pak. Pertama saya sebagai apa nih Mas? Ini penting. Jadi Sebagai kalau Mas ya, saya sebagai forwarding atau saya sebagai trade company? trade company Pak. Oke. Kalau sebagai trade company sebagai pemilik barang, sebetulnya penentuan persentase margin itu nggak berdiri sendiri. Yang pertama kita perlu ukur segmentasi kita ada di mana di market. Misalnya gini, nggak mungkin kan saya main, saya mau margin 30% tapi ternyata begitu saya kenakan 30%, harga barang saya untuk kelompok sejenis berada way too high dibandingkan kompetitor. Mau nggak tetap jualan? Nggak mau. Nggak mau. Ya, jadi yang namanya pricing itu tidak berdiri sendiri hanya gara-gara kita mau sekian persen atau untuk menutup resiko internal kita. Karena bisa jadi harga perolehan barang kita pun sudah tinggi. Itu problem di Indonesia. Ya, HPP kita sudah tinggi. Kenapa? Karena biaya loading di pelabuhannya lama, truk masuk pelabuhan Tanjung Priok dipalakin, kemudian juga masuk ngurus ini. Jadi intinya komponen-komponen yang merupakan tata kelola tata niaga di Indonesia itu bermasalah. Yes, itu masalah. Jadi yang perlu diperhitungkan dalam pricing adalah yang pertama pastinya kalau saya market driven sih. Nomor satu marketnya dulu, teman-teman segmentasinya mau masuk di mana dulu, bersaingnya di average price berapa. Ada namanya price P50, persentil 50. Atau saya mau sedikit di atas pasar P65. Atau mau saya sedikit di bawah pasar P35 atau P40. Jadi nomor satu market. Kenapa? Karena semati-matiannya kita melakukan pricing atau penghematan gitu ya. Kalau ternyata di ujungnya kita nggak kompetitif, teman-teman masih mau masuk Turki kan? Enggak, Pak. Pertanyaan
buat Mas Rehan atau buat yang lain. Nggak mau, Coba. Pak. Nggak mau, ya. Jadi nomor satu adalah market driven, pasti. Ya, otomatis kita harus punya marketing intelligence. Jadi kopi pun juga kita nggak bisa ngomong cuma kopi. Kita ngomongin kalau teman-teman mau masarin kopi ke Turki, kira-kira produk benchmarknya dengan kopi yang mana, Mas? Brazil kah, Ethiopia kah, atau mungkin kopi Vietnam kah, atau kopi India yang harganya ancur-ancuran misalnya gitu kan? Mau yang mana, Mas? Kira-kira gitu ya. Jadi market driven tuh nomor satu kalau menurut saya kuncinya, ya. Kemudian yang kedua baru dihitung berapa base price kita, base cost ya, sorry. Base cost kita berapa? Ya, angka perolehan kita berapa nih untuk barang itu bisa sampai CIF ya. Ya berapa? Baru kemudian kita ngomongin berapa range main margin yang bisa kita mainkan untuk nanti sekaligus mengamankan seandainya ada biaya-biaya lain di luar kebiasaan. Contoh, karantina yang harusnya 2 hari selesai ternyata molor, kopi udah dikirim sampai di Tanjung Priuk, kemudian begitu karantina harusnya 2 hari dokumen selesai, seminggu nggak kelar. Ada biaya nggak tuh teman-teman? Biaya. Ada, Pak. Ya, Tanggung jawab siapa kalau di CIF? masih tanggung jawab kita. Masih Kita. tanggung jawab. Ya, itu pasti akan makan margin, ya kan? Berarti di-adjust lagi budgetnya, pasti kan? Atau misalnya CIF lainnya apa contohnya, misalnya kapal nyampe-nya ketunda misalnya, ya berarti kan resikonya uang ketahannya lama ya, kan titik serah terimanya berarti kan di sana kan kalau CIF, berarti uang masih akan terus ketahan. Kalau teman-teman misalnya waktu ngambil barang dari kopi itu harus pakai pembiayaan bank, itu berarti pembiayaan ekspornya akan kena bunga. Oh iya. Bener nggak? Bener, Pak. Bener nggak ya? Baru ingat, Pak. Kan pembiayaan bank itu kan yang dijaminkan sebetulnya LC-nya. Ya, Iya. ya. LC-nya bilang oke kalau sebulan tenggat bayarannya ya sebulan sampailah gitu kan di sana gitu. Oh ternyata 2 bulan gara-gara kapal nggak bisa berthing, nggak bisa merapat. Jalan terus. Bank tutup nggak peduli. yang penting lo belum balik gitu kan kira-kira kan. Atau LC-nya belum bisa dicairin. Gitu teman-teman. Kalau faktor penyebab lama karantina itu apa, Pak? Misalnya harusnya 2 hari jadi seminggu itu karena apa, Pak, penyebabnya? Ada banyak hal di dunia ekspor-impor, apalagi pengiriman laut ya. Sepanjang terutama 2 tahun terakhir makin saya intens dengan air freight. Memang yang paling reliable itu memang air freight sih, tapi mahal ya. Dan tidak memungkinkan untuk jenis komoditas yang bulk seperti misalnya kopi dalam jumlah besar sekali itu nggak memungkinkan kalau untuk air freight. Nah, kalau laut, apa yang bisa menyebabkan keterlambatan? Ada banyak hal. Di antaranya resiko yang bisa dikontrol maupun yang tidak dikontrol. Yang bisa dikontrol apa? Yang pertama satu, akurasi dokumen. Gara-gara salah dokumen, misalnya dokumennya di invoice-nya itu waktu pertama kali terbitkan, itu nggak cek-cek dulu sama pihak consignee. Ya, harusnya misalnya Entur Tijaret Each Fedish Logistic Tourism Limited, kemudian jadinya Entur Logistic Limited. Itu pasti masalah. Walaupun kurang 1 kata. Walaupun kurang 3 kata, kurang 1 kata, pasti masalah. Iya, typo pasti masalah. Ya, ini kemarin saya salah waktu, saya udah divalidasi. Ternyata penulisan di shipping method-nya adalah DAT. Kalau DAT itu berarti sampai ke terminal. Padahal harusnya CIF. Ganti dulu. Tapi karena kita juga alhamdulillah 2 jam langsung. Mas, posisi barang di mana, Pak? Iya. Posisi barang di mana? Posisi barang udah di Gumruk. Lagi proses Beaname Italat C Beaname. Bisa Pak diubah di tempat ini? Bisa, boleh. Boleh. Cuman kan lagi-lagi ya, artinya kalau sampai kalau ini case-nya nggak merubah bill of lading. Kalau merubah bill of lading, bayar pergantian manifest. Bayar. Ya, kalau DHL ganti manifest $250. Kalau normal sama aja. Normal tuh masuk laut. Untuk ganti manifestnya itu kena berapa, Pak? Biasanya Perbaikan manifest $250. 250. Tapi itu perbaikan. Perbaikan. Kalau ganti sampai consign itu lain lagi ceritanya. Butuh persetujuan.
lain. Makanya saya nggak tahu apakah yang Julio ekspor itu bilang bisa apa tadi ganti jual beli di area jual di nasional. Saya sih nggak yakin ya. Saya nggak yakin kecuali memang dia ada di gudang transshipment. Jadi menurut saya beda dua hal. Ada gudang itu ada dua jenis. Yang pertama, ketika barang itu memang ditujukan buat masuk ke Turki, dia langsung dikirimnya ke portnya itu untuk warehouse untuk masuk ke dalam. Jadi gudang timbunnya itu bea cukainya Turki untuk masuk ke dalam. Beda dengan area internasional bonded atau free zone. Kalau free zone itu memang area internasional yang diperuntukkan untuk re-exporting. Itu beda. Mungkin yang betul untuk transshipment. Mungkin yang maksudnya si Julio tadi itu yang transshipment kali. Ya, mungkin. Jadi dia kirimnya ke gudang di free zone. Itu free tax banyak sekali insentif. Memang diperuntukkan untuk naruh barang tanpa dikenakan dulu pajak ke dalam Turki. Jadi Turki sedang mempromosikan, guys, ini guys, gudang gue buat transshipment, silakan. Ya dia make money dari sewa gudang, dia make money dari ekonominya bergerak. Gambar lu tuh ada kayak free zone gitu. Ada. Gambar lah ada free zone, di Çatalca ada free zone. Semua Turki punya 22 bonded area. 22. Jadi Turki memang menyiapkan diri buat jadi area hub, logistik hub untuk mengakses yang saya ceritakan tadi. Jadi untuk mengakses Eropa, untuk mengakses Afrika bagian utara dan tengah, untuk Timur Tengah, untuk Asia Tengah dan Timur, itu Turki memang sudah menyiapkan itu. Jadi emang super keren banget sih. Cuman memang lagi dihajar terus ekonominya secara politik. Makanya lira jadi karu-karuan. Gitu teman-teman ya. Tapi sih jadi ngalor dulu ngejawab kan tadi ya pertanyaannya Raihan. Kita santai aja lah ya ngobrol ya. Ada lagi? Pak, izin nanya Pak. Silakan. Yang kalau misalkan kayak kasus terbaru ini kan yang YouTuber itu beli mainan itu kan, terus dia kan dibongkar tuh sama DHL, pihak DHL. Nah, misalkan itu yang dia beli lewat misalkan DDP itu nanti yang tanggung jawab berarti dari buyer juga Pak? Apa gimana Pak? Iya. Jadi gini, DDP itu bedakan antara Incoterm atau International Commercial Terms ya di dalam perdagangan ekspor impor dengan kebijakan tiap-tiap negara. Ini penting ya. Walaupun di International Commercial Terms itu ada namanya DDP, tapi tidak semua negara membolehkan DDP. Menarik ya? Negara mana aja Pak? Brazil. Brazil melarang praktik DDP. Why, Pak? Good, why? Karena mereka nggak ingin kebijakan pajak disalahgunakan. Jadi Brazil beranggapan bahwa kalau lo beli barang dari luar negeri, yang harus bayar adalah masyarakat Brazil. Nggak boleh pihak lain ngasih harga dari asal, termasuk pajak segala nggak boleh. Brazil dilarang. Menghindari supaya tidak terjadi penyalahgunaan atau upaya-upaya untuk menyalahgunakan nilai pajak. Karena itu artinya jadi transparan. Tiap orang bertanggung jawab terhadap pajaknya sendiri. Bahasa kasarnya nggak boleh ada orang lain bertanggung jawab terhadap pajaknya orang lain. Berarti celahnya tuh celah dari DDP ya Pak. Seandainya kita produser, terus kita juga ada perusahaan untuk kayak seperti Entur, itu celahnya besar dong Pak? Memang besar. Sebetulnya kalau misalnya saya pakai perusahaan Indonesia ini namanya Entur juga, kemudian perusahaan Indonesia Entur juga, dia juga langsung manggil saya Mas. Ini namanya hubungan dagang terafiliasi, nggak boleh. Ada juga. Ada. Apakah Di Indonesia juga sama. internasional? Oh sama internasional. Internasional. Hukum internasional. Internasional. Jadi walaupun nggak boleh. Jadi bukan nggak boleh, tapi ada prosedur tambahan yang harus dipenuhi. Kalau ternyata baik seller maupun buyer terafiliasi ke dalam pemilik yang sama sekian persen, itu ada aturan. Bea Cukai Indonesia juga ada aturan ya. Di peraturan Permendak Impor itu ada aturan. Ya, karena artinya pihak seller berhak buat menentukan sebebas-bebasnya invoice berapa dibayarkan. Ngerti nggak? Ya. Dan
namanya transaksi internasional kan ujungnya itu kan pihak yang ngejual di ujung tuh kan pengen dia dapat harga paling murah supaya bayar pajaknya dikit atau banyak? Dikit. Ya, supaya dia bayar pajaknya dikit, gitu kan. Nah, sehingga akhirnya invoice itu bisa dimanipulasi. Kalau ternyata terafiliasi antara pengirim dengan penjual. Itulah sebabnya saya nggak pakai Enturk. Saya punya PT Enturk di Indonesia. Tapi saya nggak pakai Enturk biar keren gitu ya. Pengirimnya Enturk, penerimanya Enturk. Yang ada saya dipanggil teman-teman sama bea cukai. Ini kok pemiliknya sama nih ya? Nggak boleh. Ya, sehingga akhirnya harus pakai PT yang lain. Triton. Ya. Apa kita bayar antarnya? Cuman karena itu barang kita, barang produsen, barangnya Mas Siki, keluarganya, bapaknya pengrajin. Jadi boleh dong kalau gue bilang barang ini gue mau hargain apa 1.000 perak, boleh nggak? Boleh. Walaupun itu barang tidak harganya jauh banget dari pasaran. Walaupun ya, cuman nanti biasanya menimbulkan permasalahan di negara tujuan. Kadang-kadang di negara ekspornya bermasalah juga karena nanti dituduh melakukan dumping. Ya, Ini lebih start teman-teman di international trade belajar nanti pasti. dumping. Ya, jadi Untuk mencapai pasar di sini diturunin harganya. Jadi dumping itu adalah strategi untuk merusak masyarakat ekonomi negara setempat, negara destinasi, ya, merusak pasar dan mematikan bisnis lokal sebelum kemudian nanti bisnis originnya menjadi penguasa. Nggak boleh. Sama kayak Cina dumping. berarti. Sama kayak Cina Iya, berarti. kayak Cina. Kalau enggak Thailand ke Indonesia produk beras ya Pak. India juga dumping. Ya beras ya. Gitu Mas. Kira-kira menjawab kata dia? Tadi yang tentang itu Pak, yang DDP tadi tentang apa namanya, yang tadi jual YouTuber itu beli mainan kan. Nah, misalnya kalau Oh misalkan iya. misalkan Udah, kitanya Mas, sebagai pihak DDP. Ya, jadi yang ditanyakan adalah apakah si pihak YouTubernya bertanggung jawab terhadap pajak atau enggak gitu ya? Iya Pak, jadi yang maksudnya dia kan merasa dirugikan misal di pihak DDP. Nah, sedangkan yang ngebongkar kan pihak PHL, bukan. Nah, sedangkan apakah kita itu ibaratnya memberikan rasa tanggung jawab bagaimana mungkin untuk pihak ke pembeli itu, yang kan misalkan ini memesan lewat DDP misalkan. Ya, jadi gini Mas, jadi praktek DDP itu memang unik ya. Jadi Indonesia itu termasuk salah satu yang membiarkan praktek pajak-pajak individual atau kewajiban pajak pembeli di Indonesia dibebankan ke pihak lain. Indonesia membuka ruang. Ya. Saya ambil contoh. Kalau teman-teman buka di internet, ada namanya impor door to door atau impor under name atau impor borongan. Itu banyak sekali, Mas. Ya. Dan pemerintah antara membiarkan atau memang mempersilahkan melakukan itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara mengenai hak dan kewajiban, jadi memang walaupun DHL bilang dia door to door, tapi sesungguhnya kalau kita ngelihat internal peraturan di manifestnya DHL akan bilang bahwa kewajiban pajak merupakan tanggung jawab penerima. Ya, ini agak tricky memang. Ya, biasanya gimana teknisnya? Biasanya teman-teman ketika misalnya pesan barang dari Amerika, dari Amazon, ini saya kasih contoh real ya. Teman-teman beli barang di Jepang atau di Amerika pakai DHL. DHL bilang door to door, ya. Tapi begitu sampai di Indonesia, teman-teman dapat barang atau dapat surat? Surat, Pak. Ada yang pernah nggak beli dari Amerika atau dari Eropa pakai Amazon? Pakai DHL, sorry. Ya? Belum pernah. Belum pernah. Pakai pos deh, pakai pos. Belum pernah. Kalau di Taiwan juga dapat surat. Iya, yang benar teman-teman bukan dapat barang, teman-teman dapat surat. Ya, suratnya biasanya dari Pos Indonesia karena yang dikasih kuasa adalah Pos Indonesia. Kemudian suratnya bilang begini, Bapak Ibu mendapat kiriman barang dari Amerika, pajak total yang harus dibayarkan adalah sebesar sekian. Silakan lunasi pembayaran ini sebelum tanggal sekian dan barang bisa diambil di kantor pos terdekat. Gitu kira-kira.
Oh, itu biasanya yang ini nggak sih, Pak? Yang produk-produk yang harganya murah banget, nggak masuk akal, tapi yang datang malah pajaknya gitu, biaya pajaknya gitu, Pak ya, maksudnya, Pak ya? Iya, cuman pada jadi gini, kalau yang murah banget nggak masuk di akal itu ada dua kemungkinan. Yang pertama memang murah sehingga dia dikecualikan dari barang yang dikenakan pajak. Tapi itu dikit banget sih. Ya, barang yang dikecualikan itu di bawah berapa ya? Barang maksimal sekarang. Di bawah $50 kali. Kecil banget. Ya. Karena ada kasus Eh, yang gini, Pak. Kasus penjualan iPhone katakanlah cuma 2 juta. Barang akan dikirim, tapi barang akan dikirim jika pajak dilunasi gitu. Pajaknya 6 juta. Ya sama aja kayak iPhone pada normalnya gitu, Pak. Kalau itu nanti case-nya gini, bea cukai itu berhak untuk melakukan yang namanya asesmen berdasarkan resiko, Mas. Ya. Jadi misalnya teman-teman ngimpor barang, kemudian barangnya setelah diteliti oleh pihak bea cukai yang berwenang, ya, pemeriksa namanya, pemeriksa bea cukai, didapati bahwa nilai barang terdapat disparitas yang sangat jauh antara harga di pasaran dengan harga yang dideklar. Ya, saya ambil contoh kemarin yang case yang juga ramai adalah orang beli Louis Vuitton kalau nggak salah dari Hong Kong, kemudian disilet-silet sendiri sama dia. Karena dia nggak mau bayar pajak 20 juta, bener nggak? Ya, lupa sih berapa angkanya, tapi intinya itu. Nah, kalau secara aturan bea cukai bener nggak? Secara aturan bea cukai melakukan apa yang harus dilakukan? Ya, jadi dia kacamata kuda, dia bilang, tuh harga barang sejenis di pasaran ini harganya 80 juta. Misalnya ini 80 juta. Kok Anda bilang harganya $1.000 cuma 15-16 juta? Kayak gitu. Terus si pembeli barangnya kan ngamuk kan. Loh, saya beneran nih belinya 16 juta nih ada buktinya $1.000. Nah, bea cukai kalau saya berdirinya dalam kacamata pemerintah, ya dia juga bingung gimana caranya ngebuktiin bahwa invoice-nya itu benar. Satu-satunya yang bisa dia pakai adalah referensi harga market satu. Terus yang kedua, bea cukai biasanya juga meriksa. Ini orang sering bolak-balik Indonesia sama luar negeri nggak? Lo jasa titipan ya? Atau lo jasa hand carry ya? Nah, itu bisa juga. Kan paspor kita ditandain, Mas. Ya, makin coba aja makin sering bolak-balik. Ntar makin sering ditanya deh. Mau ngapain lagi keluar? Kamu kerja ya? Kamu make money ya? Kamu coba lihat NPWP-nya. Gitu ya sampai. Oh iya, kalau teman-teman yang justip pasti ngerti lah. Ya, teman-teman yang melakukan justip, saya yakin mereka lebih paham bahwa makin sering mereka keluar negeri itu biasanya race bendera kuning ya, makin ditanya. Itu mungkin teman-teman ya. Sekali paspornya sekali keluar negeri bilangnya liburan langsung lolos. Cuman begitu macam-macam ya. Kalau sekarang tapi kan elektronik ya. Langsung di gate-nya gate elektronik. Gitu Mas, mudah-mudahan menjawab Mas Haikal ya. Siapa tadi yang nanya? Di sini Pak. Nah, itu yang nanya tadi Mas Rehan apa? Saya Mas Pak Rehan, Billy, Pak. Rehan, oke. Ada lagi teman-teman? Ya enggak ikut. Pak Rehan. Siapa? Pak Rehan. Berarti kamu lah. mungkin Gimana teman-teman yang teman-teman? ada Saudara? pertanyaan lagi? Berarti samping Kalau nggak ada bisa kita sudahi sambil mungkin saya wrap up terakhir. tapi Saya paling Pak Emilio izin menyampaikan ini hanya pribadi, bukan pertanyaan. Saya karena hari-hari ini masih fokus untuk riset saya supaya saya bisa lulus. Saya belum doing my assignment to do deep research tentang rate ini di mana. Lalu juga belum cari appointment sama Pak Emilio begitu. Jadi kalau sudah lebih cocok waktunya saya pasti serius sih Pak. Terima kasih Pak. No problem Mas, your study comes first. Ya, jadi Ya, itu ya. nomor satu lah. Tanggung jawab sama Nggak keluarga. lulus Kan? masalah. Wah, gitu. Itu Terima kasih, family Pak. study first ya. target banyak. Ini kalau buat saya ngobrol seperti ini memperdalam perspektif karena dari teman-teman pertanyaannya juga unik-unik. Jadi saya senang banget.
Dan kemudian yang kedua, buat saya ini juga sesi belajar buat saya sendiri. Karena ini kesempatan buat mengakses apakah experience Enturk yang ada selama ini paling nggak bisa match dengan apa yang menjadi kebutuhan ke depan, teman-teman. Ya. Jadi saya happy banget ya dengan banyaknya pertanyaan. Itu menggambarkan berarti teman-teman juga punya antusiasme dan juga attach ya dengan apa yang menjadi agenda kita. Thank you Mas Erwin. Good luck untuk research-nya ya. Saya juga Pak, kemungkinan saya 2 bulan ke depan ini akan pindah ke Malaysia rencananya Pak. Jadi untuk di Taiwan ini sendiri saya masih penasaran sebenarnya untuk apa namanya melobi lebih dalam lagi. Kalau misalkan bisa, target saya itu akhir-akhir bulan ini kalau misalkan bisa kan untuk melihat keadaan kondisi sekitar. Jadi untuk market kita sudah ibaratnya sudah mulai melobi bagaimana ibaratnya ngirim barang, terus kita udah dapat komoditasnya juga. Cuman itu tadi kita belum fix bagaimana untuk kompromi lebih dalam lagi ibaratnya. Bagaimana kita, kalau target saya sih ingin closing 1 lah Pak ibaratnya sebelum saya pindah ke Malaysia ibaratnya. Memang Mas Billy, kadang-kadang kan buat apapun penguasaan terhadap bidang tertentu kita butuh yang namanya learning cycle ya Mas ya. Nggak bisa kan namanya penguasaan terhadap sesuatu dalam 1 malam kan nggak bisa. Jadi relax saja, cool gitu kan. Yang penting jangan nggak sistematis ya, jangan serabutan. Tapi dalami dulu satu hal, misalnya mau ada komunitas yang mau dimainkan atau mungkin peluang yang mau diperdalam, dalami di situ sampai penguasaannya bagus, baru kemudian bisa diprogres. Otherwise akan mentok nanti begitu ketemu diskusi dengan buyer dan detailnya kita nggak dapet ya. Itu mungkin Mas. Good luck untuk kepindahannya ke Malaysia Mas. Setiap saat kita tetap terkoneksi insya Allah ya. Dan mungkin terakhir dari saya mungkin Mas Tuhan ya kalau udah nggak ada lagi. Nah teman-teman saya cuma mau berpesan gini ya. Yang pertama ekspor impor itu lanskapnya sangat luas teman-teman. Ya, lanskapnya sangat luas. Jadi saya bilang tadi sama teman-teman di Turki ada Raihan, ada Asmi, Haikal di sini, Mbak Fatia. Saya bilang bukan gara-gara kita orang Indonesia dan kita tinggal di Turki maka peluang bisnis hanya tentang Turki dan Indonesia, itu salah besar. Ya, jadi kalau dunia ekspor impor kita bicara proses meng-create value sehingga kita bisa make money dari kegiatan ekspor impor dan nggak ada bendera nasionalismenya teman-teman. Ngerti nggak maksud saya teman-teman? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman udah di Taiwan, teman-teman dari Taiwan bisa nggak ngekspor ke Jepang atau ngekspor ke Amerika? Bisa nggak Mas Billy? Ekspor dari Taiwan ke Amerika loh ya, bukan ekspor Indonesia ke Amerika, enggak. Ekspornya dari Taiwan, produk Taiwan untuk ke Amerika. Kira-kira melanggar nasionalisme nggak? Nggak ada urusan. maka di titik ini saya cuma mau bilang bahwa kalau teman-teman udah menjadi diaspora seperti sekarang, maka sesungguhnya peluangnya banyak. Alhamdulillah Enturk udah terutama tahun kedua ini kita konsisten mengirim keramik sama karpet ya ke Filipina, alhamdulillah. Ya dari Turki, produknya produk Turki ya, bukan produk Indonesia. Jadi tergantung saya ketemu siapa. Kalau saya ketemu KJRI ya kita ngomonginnya ekspor dari Indonesia ke Turki. Ya, tapi kan nggak selamanya kita urusan sama birokrasi. Ya, jadi ini karena teman-teman adalah calon-calon pebisnis handal, insya Allah semuanya. Ya, maka bukalah perspektif itu, lihat lanskap peluang-peluang ekspor impor ini dalam kacamata pebisnis, bukan dengan kacamata birokrat, bukan dengan kacamata orang pemerintah. Karena nasionalisme kita di bisnis adalah bagaimana kita berbisnis secara profesional dan kita bisa make money. Mau itu dari Cina, mau dari Jepang, mau dari Amerika, terserah. Yang penting halal, gitu kan. Kemudian kita bisa lebih luas perspektifnya. Gitu teman-teman. Ya. Kemudian berita gembira kedua adalah, alhamdulillah bulan Maret kemarin, saya set up company di Amerika, di Wyoming. Itu menariknya adalah, alhamdulillah saya ternyata walaupun baru sebentar, belum ada 2 bulan, perusahaan di Amerika itu sudah dianugerahi status TSA non-shipper oleh pemerintah Amerika. Saya surprise, saya totally surprise. Saya bilang sama PACR,
Pinky, namanya Pinky Baso. Dia adalah forwarding saya di Amerika. Pinky, ini gimana ceritanya perusahaan saya tiba-tiba TSA non-shipper? Wah, saya juga nggak ngerti, Emilio. Ini pokoknya begitu saya buka database, nama kamu dan perusahaan kamu sudah ada di dalam list shipper yang di-approve oleh pemerintah Amerika untuk menggunakan kapal komersial. Jadi bukan lagi cuma harus kapal kargo. Kenapa begitu? Karena dianggapnya saya nggak berbahaya, saya bukan teroris, gitu ya. Dianggapnya saya tidak pernah melakukan kesalahan praktis. Tapi yang menariknya adalah perusahaannya baru jadi loh, Pingy. Gimana sih saya bisa? Dia bilang, I don't know. Kamu melakukan pengiriman dari Jepang atau dari Eropa nggak? Rutin. Oh iya, saya punya pengiriman di Eropa sama ini. Oh, berarti kamu telah didaftarkan oleh airline rekanan kamu ke pemerintah Amerika. Jadi udah di-vetting. Oh, saya benar-benar kabar gembira banget, saya bilang. jadi, alhamdulillah ya, saya benar-benar bersyukur banget dan thank you, kebersamaan kita menurut saya tuh melengkapi betul istilahnya tuh khasanah di dunia ekspor impor. Dan artinya kalau saya lihat Enturk di Amerika ini akan menjadi market akses ya, terutama buat kepentingan kita nggak cuma di Indonesia, tapi buat kolaborasi kita ke depan. Itu aja teman-teman ya. Saya cuma mau bilang itu, dan mudah-mudahan teman-teman tetap semangat dan jangan bosan untuk ngikutin berita-berita ekspor impor. Kalau lagi buka YouTube jangan cuma scrolling Instagram, tapi buka sekalian YouTube-nya Viata, YouTube-nya IATA, berita logistik ya. Jadi berita ekspor impor. Jadi teman-teman selalu kalau bilang mau bisnis ekspor impor, maka dalam sehari paling nggak ada lah update-update-nya, pengen tahu. Ya. Nggak mungkin kita bilang kita suka sesuatu tapi kita nggak attach. Ya, itu mungkin teman-teman ya. Saya balikin lagi ke Mas Tuhan. Silakan Mas Tuhan. Baik Bapak, terima kasih atas materinya pada malam hari ini ya. Setelah 1 bulan lamanya langsung dapat lagi ini daging semua ini ya. Langsung pada intinya dan sangat simpel, sangat ringkas dan kerangkanya juga bagus sekali seperti yang Mas Erwin katakan. Udah dipelajari bagi teman-teman Pak. Dan selanjutnya pada minggu depan, insya Allah kita akan diskusi terkait tugas-tugas yang telah Bapak berikan sebelumnya terkait business mapping. Itu bagaimana Bapak itu di minggu depan? Ya, minggu depan mungkin kita bisa ngomongin budget kali ya, supaya bisa lebih real. Dan kemudian yang kedua, tadi ada beberapa teman-teman minta izin untuk mau mulai duluan kemitraan. Boleh-boleh aja, Mas Tuhan. Kalau saya sih nggak masalah. Ntar diskusi aja sama PPI. Saya support ya kalau kemitraan mau kita bisa signing dengan beberapa individu yang memang sudah siap untuk melangkah lebih jauh. Intinya saya membuka kesempatan buat teman-teman untuk berkolaborasi dengan cara menggunakan entitas Enturk untuk memulai proyek ekspor impornya. Silakan ya. Kemudian pastinya saya akan dukung fasilitasi baik akses maupun juga Viata akses, kemudian juga legalitas dalam arti teman-teman bisa punya status sebagai representatif perusahaan, tidak ada masalah. Dan tentunya kita diskusinya bukan hubungan karyawan dan perusahaan ya. Jadi saya nggak pengen teman-teman berperspektif karyawan, karena itu udah salah banget. Mau bisnis ya bisnis, kita bermitra, kita equal. Ya. Nah jadi tinggal kita perdalam seputar bagaimana kita menuangkan itu di dalam agreement untuk kemitraan. Ya, itu mungkin. Mas Tuhan, selebihnya mungkin nanti dengan PPI juga silakan kalau ada mau pelibatan tertentu supaya buat ukur keberhasilan program kan, silakan. Dan juga ingin bertanya Bapak, apakah minggu depan kita sudah bisa mulai sesi khusus lagi Bapak? Pada minggu depan? Mulai apa, sorry Mas? Sesi khusus Bapak. Sebelumnya, iya. Sesi individual lanjut aja Mas, nggak apa-apa. Ya, cuman saya balik dari Turki Rabu Kamis, jadi Rabu Kamis tolong dikosongin karena mungkin saya lagi di perjalanan. Oh ya, di hari Rabu Kamis Pak ya? Ya, Senin juga Senin sama KJRI saya meeting dengan Pak Konjen. Tema meetingnya cukup penting, bagaimana melihat peluang menjadikan Ambar Leport sebagai hub untuk menjangkau market Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, sama Asia Tengah. Strategis. Itu open Pak, meetingnya Pak. Sesi cuma bertiga janjiannya. Saya kira. Ntar saya kasih hasilnya deh. Ya. Ntar dia tanya, apa ini banyak banget ya? Penonton. Oh, izin join Pak. Sorry? Yang di Turki mulai saya ada satu teman Pak, dia orang Thailand asli, dia sekarang bekerja di Bangkok, tapi waktu S1 dia itu di Indonesia, jadi saya kenal baik dengan dia, orangnya sangat baik juga, semangat juga, lalu dia ingin ikut sesi-sesi kita gitu Pak.
lebih Oh, lanjutnya tentang partnership dengan Entuk dan sebagainya. Itu nanti sama bisa Mas dilihat. Dohan aja bilang tuh. Bilang aja sama Mas Dohan. Kalau saya sih open aja, siapapun boleh belajar, Oke, ya nggak ada oke. masalah. Mau Ya, saya belajar. juga bilang tadi ke Mas Juan, lalu bilang ke Pak Emilio. Ya, Welcome. Ya. Oke, pamit terima teman-teman. kasih. Ya, Mas Dohan. Bapak, insya Allah pada minggu depan saya akan bertanya kepada Mas Okson dan Mas Ivandi. Kebetulan juga Mas Ivandi dan Mas Hari, Bapak, mereka mintanya pada hari weekend, Bapak. Kemungkinan hari Minggu atau Oh, hari weekend boleh. Sabtu gitu Weekend ya. aman sih kayaknya. Weekend aman. Justru saya kalau lagi weekdays agak sulit karena lagi tight up banget ya. Senin Selasa saya meeting agak full. Ya di Sisli juga saya ada meeting. Rabu udah on the way pulang. Kamis nggak efektif. Jumat, Sabtu, Ahad oke. Insya Allah. Oke. Baik, Bapak. Mungkin itu saja Pak Oke ya. dari kami. Terima kasih atas pemaparannya dan terima kasih juga kepada teman-teman Oke yang telah teman-teman. meluangkan waktunya. Thank you. Live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dohan, Mas Erwin, Mas Billy, Mas Terima Okson. kasih Mas Juan, Pak Ya, Emilio. makasih Pak. Terima kasih Mas Erwin, Mas Semua Billy, ini live ya. Okson, Terima kasih semuanya. dan teman-teman yang di Turki juga. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Juan. Iya Mas, aduh, gimana nih Mas Mas tugasnya Dohan, ini makasih Mas? Pak. Iya Kemarin Mas, thank you 14 Mas. April gimana ini? Belum selesai ya? Oh iya. Tugasnya. Aduh, deadline gue numpuk-numpuk. Ya. Gak nanti lah. Mas Eh, Billy, Wis mampir silakan. mainland gak Mas? Waduh, nggak sempat mampir. Oh nggak sempat ya, langsung mau Malaysia ya. Oke. Ya, Wah, berarti kapan-kapan Mas Billy nih ngobrol-ngobrol ya. dapat beasiswa nih Mas nih di Malaysia nih Mas. Mas Billy. Saya ini kebetulan S3 saya nggak saya lanjut, jadi saya kerja dulu sementara. Walah, Oh, ya. Oh, Jadi, S3 toh. Ya, yang mantap lah. Tantangannya gede iya, memang, Pak. Mas. keren Iya. Mas. Iya. Jadi kemungkinan jadi pengen belajar dulu kan prosesnya. Kalau misalkan bisa ini apa namanya ibarat bisa join, misalkan bisa. Jadi kebetulan ini apa namanya mereka nyuruh langsung ke sana untuk handle di sana. Jadi aduh saya masih belajar banyak soalnya untuk sama Pak Emil nih kan mau pengen di sini dulu ibaratnya tapi ya nggak Oh. tahu. Oh, kemarin Kemungkinan. Mas Billy ditugaskan ini ya mencari company-nya Mas ya? Apa Eh, headquarter-nya? hmm. Apa langsung sih kemarin rencana tapi belum ada info lanjut dari Pak Emil kan. Jadi ini ditunda dulu mungkin kemungkinan. Oh ya. Mana sudah saya kirimkan juga Hmm. email Masnya kepada Pak Emil juga. Kebetulan sama Mas, yang di Pakistan Hmm. juga belum dapat respon dari pihak-pihak terkait yang telah dikirimkan gitu kan. Jadi masih menunggu juga. Hmm. Kalau untuk aktualisasi langsungnya yang dari Pakistan kami belum berani sih ya. Nah, mungkin nanti Mas Betul, Erwin betul. kalau Mas Billy bisa langsung dapat apa seperti yang Pak Emil barusan katakan di DP itu, mungkin bisa langsung dieksekusi Mas. Gitu kan. Iya, Ya sudah dapat, betul. seller juga dapat juga langsung dieksekusi. Alhamdulillah Pak Emil sangat open banget itu. Siap memfasilitasi lah segalanya. Ya, aku heran loh. Pak Emil tuh hatinya terbuat dari apa ya? Keren banget loh itu. Sumpah. Penjelasannya juga kok bahasanya tuh bisa bagus banget loh. Sungguh. Kagum aku. Iya, kemarin soalnya beliau malah ingin memberikan kita kuota 100 kilo itu untuk Pakistan. Ya, high streak Oh, banget sih sebenarnya mantap waktu Mas. itu. Iya, kemarin bilangnya mau ngirim mukena sama jubah gitu kan. Karena Ah, mayoritas orang Pakistan sendiri mereka nggak pakai mukena ketika sholat gitu. Mereka hanya Oh, iya, oke. mereka hanya memakai ya baju muslim ala India Pakistan seperti itu. Gitu. Oh, oke. Mereka kebanyakan mayoritas Sunni, Mas. Nggih, mayoritas Sunni di sini. Oh, oke. Sunni Bisa ya? Bralwi Oke. yang seperti apa NU gitu, Mas. Hmm, Ya. oke. Ya.
Jadi pakainya tuh sari. Ya, Mas Kakak kalau yang India tuh ada sari yang untuk kerudungnya yang masih kelihatan rambutnya gitu. Ya, ya. Nah, itu sholat biasanya Pasti ditutupin ya. aja gitu. Sama Oh tangannya iya, udah iya, kayak iya, gitu iya. aja. Iya, iya, iya. Nah, kemarin Pak Emil memberikan kesempatan bagi kami, tapi karena mungkin ada Mbak Widat ya kemarin yang lebih penanggung jawab utuhnya gitu selengkapnya. Tapi kalau saya bilang, saya belum berani nih untuk door to door. Soalnya kan kalau yang di Turki sekarang itu kan betul sama konsepnya. Kita datang ke apa customer ke toko-toko, kita menawarkan seperti itu. Tapi Turki menurut saya lagi sedang butuh sih gitu kan. Dan kebetulan observasi Pak Emil sangat bagus terkait bulu mata itu. Kami belum berani untuk ngambil mukena dan jubah itu kan. Walaupun banyak jamaah tablik Mas di Pakistan ini. Nah, Tapi mungkin pernah eksekusi sebelumnya ya Mas Juan ya? saya belum pernah eksekusi Mas. Oh, Ini baru tidak. pertama Kalau kali tidak ini. pernah, mantap jalan aja. Oh, iya. Iya. Oke, oke. Mantap lah Mas Juan. Seriusnya sampai ke tahap itu. Wah, ini charge-nya lebih banyak nih Mas Billy sama Mas Erwin ini Mas. Cina dan Taiwan ini Enggak, kan banyak enggak. barangnya ini. Aku mah. Aku mesti lulus dulu ini. Aduh, iya, iya, iya. Semangat ini Mas ini. Research-nya ini. Dengar cerita Mas Billy, aku jadi mikir nih, mau S3 nggak nih? Atau nggak usah ya? Langsung Sambil aja ekspor lah. Mas. Iya, iya, iya. Sambil Oke, ekspor oke. mantep Thank itu. you lah Mas Juan. Selamat malam ya. Thank you Mas Iya, Haikal. ini saya maaf banget nih Terima mengganggu kasih nih Mas waktunya Erwin. Taiwan sama Cina ini udah jam setengah 12 sekarang ya? Apa jam 12 ini? Jam Jam hampir jam 12 dong. 12. Iya, Waduh, iya. udah tengah Iya. malam sekali ini ya. Ya, ini mohon maaf banget Tetanggaan dan ya. terima kasih sekali ya udah bisa nyempetin waktunya. Iya, iya. Oke, saya makasih Mas. Terima kasih Mas Juan. Makasih banyak juga Oke. Mas. Terima kasih Mas Erwin. Terima kasih Mas Dan. Izin pamit Makasih. ya. Makasih. Cin, Cin. Baik, terima kasih Mas.